Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Baik. Sebelum dimulai materi, kakak ingin memperkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak Kak Fenty Suprihartini, ahli media kebidanan, SHMH. Di kepramukaan di Kuaran Sungai Lilin, kakak sebagai Kakwaran. Di Sakabakti Husada Puskesmas Rigunung, selain Pamong Saka juga pelaksana harian ketuanya, dan di kuartir cabang Kak Fenty adalah andalan dari pemberdayaan perempuan. KMD pada tahun 2017, KML tahun 2019. Jadi Kak Fenty telah KML, tinggal nanti nunggu KPD saja. Nah sekarang karena keadaan kita sedang mewabahnya virus corona, tidak ada salahnya kita sebagai pramuka harus peduli dengan keadaan yang ada saat ini. Karena apa? Sehat itu mahal harganya. Dan sehat itu adalah hak dasar manusia. Jadi kakak-kakak pramuka harus paham dengan pedoman pencegahan dan penanganan coronavirus disease atau yang sering disebut COVID-19. Apakah COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru bernama SARS-CoV-2. Diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Itulah kenapa dikatakan COVID-19 karena dia munculnya di awal 2019. Banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk dan tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal. Tetapi masa inkubasi rata-rata 5-6 hari hingga 14 hari. Itulah kenapa karantina sering dibatasi waktunya sampai 14 hari. Lebih dari 14 hari kalau memang dia tidak ada gejala biasanya tidak sakit. Terus bagaimana gejalanya virus corona? Virus corona itu yang pertama demam. Demamnya itu lebih dari 38. Tapi kalau hanya demam 37 belum Kak. Kemudian ada gangguan pernapasan, sesak napas. Sesak napas tadi bisa berat sampai dia mau ambil napas saja susah begitu ya. Kemudian letih, lesu, sakit tenggorokan, batuk pilek dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif. Jadi andai kata dalam satu keluarga orang tua kita kena, mungkin tidak kalau kita kena, mungkin karena kan kita satu rumah. Kadang saja tidak sengaja mau berjalan bersinggungan gitu ya. Kemudian memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Mungkin kakak-kakak akan bingung, apa itu namanya transmisi lokal? Transmisi lokal itu seperti ini Kak. Andai kata di desa kita ada satu yang kena, kemudian dia menularkan kepada yang lainnya, itu namanya transmisi lokal. Andai kata dalam satu kecamatan kita punya 15 desa, 5 saja yang kena itu sudah termasuk daerah zona merah. Kemudian bagaimana penularannya? Penularannya yaitu secara droplet. Droplet itu maksudnya air liur. Jadi bisa dari batuk, bersin, salaman, berpelukan, cipika-cipiki, menyentuh barang atau benda yang terpapar. Jadi kalau andai kata kita ini sakit, kemudian nggak sadar diri, kita nggak mau dirawat di rumah sakit, kita pulang. Kita tadi nggak mau di rumah, maunya pergi ke pasar. Nah di pasar tadi pilih barang, akhirnya barang itu tidak dibeli, orang lain yang megangnya beli, itulah orang bisa terpapar dari situ Kak. Kemudian kontak erat itu maksudnya seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter. Itulah kenapa kita ini harus physical distancing paling tidak 1 meter sampai 2 meter. Karena kalau kurang dari 1 meter kan air bisa nyembur gitu. Kemudian siapa yang paling beresiko terkena virus corona? Yang beresiko itu lansia. Tahu Kak lansia itu apa? Lansia itu lanjut usia. Orang lanjut usia kan dia daya tahan fisiknya sudah kurang. Jadi dia mudah kena penyakit.
Kemudian orang yang punya riwayat penyakit pernapasan. Pernah dengar tidak tetangganya sering kena asma? Nah, asma itu termasuk Kak ya. Kemudian orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti kencing manis, jantung, dan ibu hamil serta anak. Kenapa anak? Karena anak itu kan masih daya tahannya kan belum sekuat orang dewasa. Jadi yang paling rentan terkena tuh lansia, kemudian orang yang punya penyakit pernapasan, orang yang punya penyakit menahun, seperti kencing manis, seperti jantung, ibu hamil dan anak. Nah, bagaimana cara pencegahan? Setelah kita tahu penyebabnya, sekarang pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu jaga kebersihan personal dan rumah. Maksudnya personal itu tahu tidak Kak? Personal itu artinya diri sendiri, diri pribadi. Kemudian peningkatan imunitas tubuh. Kebersihan personal dan rumah. Jadi begini, kebersihan personal itu harus lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi tidak boleh hanya cuci pakai air saja, apalagi pakai ember hanya dikobokin. Itu tidak boleh. Dia harus pakai air mengalir. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci. Jadi kalau tangan kita tidak dicuci, tidak yakin bersih, jangan megang muka, jangan megang mulut, jangan megang hidung, karena kemungkinan kita akan tertular. Kemudian hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang sedang memiliki gejala sakit. Jadi kalau ada orang lagi sakit, kita nggak perlu salaman dulu, kita nggak perlu cipika-cipiki, kita cukup salaman dari jarak jauh saja. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Kakak-kakak tahu tidak bagaimana etika batuk? Kalau dulu kalau kita batuk kan gini aja. Sekarang tidak Kakak. Sekarang etika batuknya menggunakan siku bagian dalam ini ya. Jadi gunanya supaya tidak menularkan kepada temannya. Nah, kemudian memakai masker. Jadi ini harus dipakai. Kalau kita akan berpergian jauh harus dipakai. Kenapa Kakak lepas? Karena Kakak mau bicara tidak jelas. Jadi ini harap dimaklum, jangan diprotes. Kemudian tetap di rumah dan menjaga jarak. Tidak berjabat tangan. Jadi jabat tangannya diganti saja pakai siku, ketemu siku aja. Kemudian segera mengganti baju atau mandi sesampai di rumah setelah bepergian. Jadi maksudnya begini, kita pergi dari Palembang. Palembang kan zona merah. Begitu pulang itu jangan langsung masuk rumah Kakak. Dia harus langsung ke kamar mandi. Itu baju langsung dicuci seketika itulah. Karena kalau Kakak itu dari Palembang langsung masuk ke rumah, kemana-mana virus ikut nyebar kemana-mana. Jadi seharusnya lah langsung masuk ke kamar mandi, tidak kemana-mana, langsung ke kamar mandi dan baju langsung dicuci. Sekarang peningkatan imunitas diri. Jadi bagaimana supaya kita tuh tidak cepat kena penyakit, jadi kita harus meningkatkan imunitas diri. Imun itu kebal, jadi kalau imunitas diri berarti kekebalan diri. Bagaimana caranya? Mengkonsumsi gizi seimbang. Sekarang kakak-kakak tentu sudah tahu apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu harus 4 sehat, 5 sempurna Kak. Jangan saya nggak suka makan nasi Bu, saya makan sayur saja, itu tidak seimbang. Jadi selain ada nasi, ada sayur, ada lauk, ada buah dan 1 gelas susu. Jadi itu baru namanya seimbang. Jika hanya makan nasi sama lauk tidak pakai sayur, itu juga namanya tidak seimbang. Kemudian lakukan aktivitas fisik atau senam ringan. Kenapa senam ringan? Supaya peredaran darah menjadi lancar, keringat bisa keluar. Kemudian berjemur di pagi hari selama 15 menit. Jadi sebelum jam 9 lah Kak, kalau sudah jam 10 itu sudah matahari panas gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup. Kenapa kita perlu istirahat cukup? Karena kalau tubuh itu kurang istirahat, kita mudah lemah, daya tahan menjadi turun gitu ya. Kemudian tidak merokok. Apalagi kakak-kakak sebagai anggota pramuka, alangkah bagusnya tidak merokok, karena merokok itu kan merusak kesehatan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian jika diperlukan suplemen vitamin.
Tapi kalau kakak merasa makannya tadi sudah gizinya seimbang, tidak pakai vitamin juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kak, kendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi dan asma. Siapa di antara kita kalau sudah ngerti punya penyakit asma, tolong dikendalikan. Dalam arti bagaimana? Asma itu kan tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu emosi. Kalau kita emosi, dia mulai megap-megap kayak gitu. Jadi kalau mau emosi, tahan, tarik nafas. Begitulah, jangan kecapean. Kalau perlu 2 kali atau 3 kali baru dibawa barangnya. Kemudian tetap tenang menyikapi informasi dan situasi. Jadi jangan ada situasi, oh itu kena corona, terus orang itu dimusuhin, kan belum tentu. Ya, jadi sudah ya, tadi kakak ulangi etika batuk tadi. Jadi batuk tadi tutup mulut, boleh pakai tisu kan? Kalau tidak pakai lengannya ini. Ya, Kak. 6 langkah cuci tangan. Jadi yang pertama telapaknya, yang kedua sela-sela tapi punggungnya, tapi kanan kiri Kak ya. Kemudian balik sela-sela yang dari dalam, kemudian ujung jari saling mengunci, kemudian ibu jarinya, yang terakhir memutar. Jadi itu masing-masing 5 detik kanan, 5 detik kiri, berarti 10. 10 kali 6 langkah, berarti 60 menit, berarti menjadi 1 menit. Jadi kalau dulu cuci tangan paling kan hanya gini-gini aja toh. Sekarang tidak bisa. Tatanan kehidupan yang baru, dia mengajarkan 6 langkah cuci tangan. Jadi ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang keempatnya kan saling mengunci Kak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ibu jarinya Kak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian letakkan diputar Kak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya 10 detik kali 6 langkah menjadi 1 menit. Kemudian cara memakai masker yang benar. Selama ini kakak-kakak pakai maskernya seperti apa? Pegang dalamnya? Jangan ya Kak ya, jadi kita makainya dari ujung saja, langsung ditalikan. Kalau dipegang dalamnya berarti kan virus nempel di dalam situ. Jadi tidak boleh, pegang yang ujung saja, langsung ditalikan. Bagaimana dengan barang-barang? Jadi belum diketahui pasti berapa lama virus bertahan di benda mati. Tapi diperkirakan dia menempel selama beberapa jam, minimal 9 jam. Dan bisa dibersihkan dengan desinfektan sederhana. Nah, apa yang harus dilakukan di tempat umum? Jadi kalau di tempat umum Kak, kita tuh harus menggunakan hand sanitizer. Jadi kan kalau di kendaraan umum jangan banyak berpegang-pegang benda yang di situ, karena kan kita tidak tahu tadi ada siapa. Jadi kurangi kontak dengan pegangan pintu. Jadi pintu itu tidak boleh lagi dipegang pakai tangan, dia harus pakai siku begini. Sekarang peran warga masyarakat, termasuknya peran pramuka untuk wabah ini. Yang pertama, menjaga jarak fisik. Jadi kakak kan setelah mengetahui penyebabnya, setelah mengetahui cara mencegah, sekarang caranya begini, menjaga jarak fisik. Kan sudah tahu tadi jarak fisik 1 sampai 2 meter, jangan kurang dari 1 meter. 2 meter boleh tapi jangan kurang dari 1 meter. Kemudian dilarang berdekatan tadi ya Kak ya, tetap berada di rumah saja, bekerja, ibadah, belajar dari rumah. Nah seperti kita kan hari ini, kakak belajar dari rumah saja, mendengarkan dari online. Kemudian hindari berkumpul massal atau berkerumun. Kenapa dilarang berkerumun? Karena dengan berkerumun jarak itu terlalu berdekatan itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit. Kan tadi dikatakan jaraknya 1 sampai 2 meter.
Kemudian menerapkan etika batuk, seperti tadi kan sudah dijelaskan, tidak boleh batuk sembarangan, nanti menyebarkan virus. Kemudian hindari transportasi publik, kalau tidak perlu, tidak usah pergi. Kemudian membiasakan cuci tangan pakai sabun, seperti tadi pakai 6 langkah. Nanti gini ya Kak ya, cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, itu kan namanya keinginan pemerintah seperti itu. Keinginan hanyalah tinggal keinginan, jika tidak dilaksanakan itu berarti hanya omong doang. Jadi adik-adik pramuka penegak harus bisa menerapkan. Jadi antara teori dengan praktek harus selaras. Itu kan membiasakan cuci tangan pakai sabun, itu berarti normanya norma abstrak. Itu hanya cita-cita pemerintah. Tetapi bagaimana cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah itu terwujud, itulah tugas kakak-kakak anggota pramuka. Berarti dia harus melaksanakan. Dengan melaksanakan 6 langkah itu berarti kita telah menegakkan aturan. Bagaimana norma abstrak berubah menjadi norma konkret, itulah namanya penegakan aturan. Jadi aturan harus ditegakkan supaya wabah ini cepat berlalu. Tapi kalau malas cuci tangan, kemudian kemana-mana tidak mau pakai masker, kemudian maunya jalan-jalan terus, nanti wabah tidak akan berhenti. Jadi ingat ya Kak, keinginan dari pemerintah, kakak itu tatanan kehidupan yang baru ini, cuci tangannya pakai sabun selama 60 detik. Apabila kakak bisa melaksanakan itu, berarti kakak telah menegakkan aturan, telah membantu pemerintah. Nah, jadi ya Kak ya, nanti kalau di lingkungan membantu aparat RT, RW, desa dalam melakukan melakukan upaya pencegahan COVID. Setidaknya kan kakak-kakak sudah dibekali ilmu. Kalau ada orang yang keluar masuk, maksudnya keluar masuk gini Kak. Oh, hari ini ada warga kita yang dari Jakarta, itu sebagai pramuka penegak sudah bisa lapor dengan Pak RT. Pak RT itu ada warga kita yang masuk. Jadi mereka bisa kita awasi bersama. Dia harusnya dengan sadar diri isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan. Kemudian jika merasa sakit segera melapor. Jadi jangan kita sakit tidak mau melapor Kak, nanti tahu-tahu sudah parah gitu. Yuk Kak. Jadi peran kader dalam COVID-19, kader itu bisa kader posyandu, bisa kader pemberdayaan masyarakat desa, bisa kader teknik desa, bisa kader remaja. Jadi kader pramuka namanya tuh remaja gitu ya. Jadi menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar. Jadi sudah harus bisa ya Kak, nanti dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Kemudian mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan. Sebab apa? Kalau diri kita tidak bersih, itu takutnya nanti mudah kena virus. Kemudian kita melaksanakan pembatasan kontak fisik. Jadi bagaimana? Bisa tidak itu diterapkan? Kalau bisa diterapkan, berarti kakak-kakak ini telah mewujudkan harapan dari pemerintah. Jadi demikian kakak, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh kakak tunggu. Sekian dari Kak Fenty. Oh, kasih soal ya. Mati ke dulu dah. Langsung. Oh ya, kan tadi Kak Fenty telah memberikan materi ya. Nah, Kak Fenty itu hanya ingin menguji aja sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang COVID-19. Jadi yang pertama apa itu COVID-19 ya. Kemudian kalau sudah itu apa penyebabnya? Sudah itu bagaimana pencegahannya? Kemudian kalau sudah tahu pencegahannya, apa yang bisa dilakukan kita sebagai pramuka penegak?
pramuka penegak yang telah belajar COVID-19, setidaknya dia akan mampu memberikan penjelasan secara sederhana kepada pramuka penggalang dan siaga. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai tatanan hidup yang baru dan bagaimana etika batuk. Gitu aja. Gak usah panjang-panjang karena intinya begitu. Kalau kakak-kakak bisa menerapkan, ilmu hanyalah ilmu, jika tidak diterapkan tidak akan berguna. Untuk itu mari kita wujudkan cita-cita negara kita untuk segera mengakhiri wabah ini. Ya. Jadi pesan Kak Penti bahwa sehat itu penting dan sehat itu dimulai dari saya. Jadi salamnya, salam sehat. Sehat dimulai dari saya, sehat bangsaku, jayalah negeriku. Demikian dari Kak Fenti. Kak Fenti akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.